Kakek hanya menyelamatkan seekor anak kilin di belakang gunung. Suatu malam, kakek bermimpi didatangi seekor kilin emas. Kilin itu berkata bahwa anaknya terluka oleh sambaran petir di gunung belakang. Tanpa disangka, karena suatu kebetulan, anak kilin itu diselamatkan oleh kakek. Sekarang, klan kilin berhutang budi yang sangat besar. Mereka pasti akan memberikan keberuntungan tertinggi sebagai balasan atas kebaikan kakek. Setelah berkata demikian, kilin itu memberi hormat kepada kakek dan menghilang. Kakek bercerita padaku bahwa dia mengira itu hanya mimpi. Namun, tanpa diduga, 30 tahun kemudian, tepat di hari aku lahir, terjadi sesuatu di luar pemahamannya. Pada hari aku dilahirkan, dalam radius 100 mil, semua tumbuhan dan pepohonan yang layu tiba-tiba hidup kembali. Banyak hewan di gunung berdatangan dan berlutut menyembah. Kejadian aneh ini terus berlanjut hingga aku lahir. Ketika keluarga melihat tanda lahir kilin di tubuhku, ayahku dengan gembira menggendongku keluar rumah dan berteriak, "Kilin menapaki awan keberuntungan, kesulitan dunia sirna, anakku adalah anak takdir." Melihat itu, kakek juga sangat senang dan meramal nasibku. Namun setelah meramal, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia terus menggumam, "Mereka datang, mereka semua datang." Malam itu, setelah kakek meramal nasibku, benar-benar banyak makhluk datang. Mereka gelap gulita, mengelilingi rumah kami. Melihat itu, kakek berjalan ke pintu dan berdiri dengan tangan di belakang. Makhluk-makhluk itu langsung mundur 10 langkah, tetapi tidak pergi. "Berani sekali kalian, para siluman, mengganggu anak kilin keluarga Su." Angin dingin berhembus menderu-deru, diiringi tawa-tawa dingin yang menakutkan. "Orang tua, sekuat apapun kau tidak bisa menjaganya 24 jam. Tubuh anak kilin adalah wadah terbaik. Kami pasti akan mengambilnya." Kakek tidak berkata apa-apa lagi dan terus berjaga sampai fajar. Sampai semua makhluk itu pergi. Kemudian, kakek melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dia membungkus seluruh tubuhnya, dan duduk di depan kuil rubah, lalu meninggal dengan tenang. Banyak orang desa melihat, setelah kakek meninggal, seekor rubah berekor 9 keluar dari kuil. Rubah itu membungkuk 3 kali di depan jenazah kakek. Lalu, dengan air mata, rubah itu mencium seluruh tubuh kakek dan membawanya pergi. Pada hari ketiga pemakaman, seorang pria aneh datang ke rumahku. Begitu dia masuk, semua ahli Feng Shui yang datang untuk melayat mundur beberapa langkah, seolah-olah takut padanya. Setelah memberi penghormatan kepada kakek, pria itu berlutut dan bersujud 3 kali, lalu berkata, "Tuan, maafkan saya akan meminjam tubuh cucu Anda untuk mencapai kesempurnaan." "Terima kasih banyak." Setelah pria itu selesai bicara, ibuku seperti kerasukan, matanya menjadi hijau, dan tiba-tiba menggendongku. Tetapi pada saat itu, petir tiba-tiba menyambar di luar. Sebuah suara terdengar dari segala arah. "Cacing tanah kurang ajar, berani-beraninya kau pergi." Bersamaan dengan suara itu, petir menyambar 9 kali. Pria itu gemetar ketakutan, wajahnya langsung pucat pasi. Dia hampir tidak bisa berdiri dan lari terbirit-birit. Menurut paman keduaku, pria yang lari itu adalah siluman ular yang telah bertapa selama 500 tahun. Dan suara yang membuatnya takut adalah rubah berekor 9 yang diberi persembahan tubuh kakek. Paman berkata bahwa untuk menjadi dewa, rubah berekor 9 harus menumbuhkan ekor ke-10. Membutuhkan transformasi manusia sejati. Kakekku mendedikasikan seluruh hidupnya untuk siluman rubah berekor 9. Membantunya bertransformasi menjadi manusia dan melatih 9 ekornya. Dan juga harus melindungiku. Itulah perjanjian antara kakekku dan siluman rubah berekor 9. Pada hari pemakaman kakekku, seluruh penduduk desa datang untuk mengantarnya. Tetapi di tengah perjalanan, peti matinya tiba-tiba terbang ke langit. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah siluman rubah putih berekor 9. Yang menarik peti mati itu ke depan. Siluman rubah mengantar jenazah. Ini adalah peti mati surgawi. Orang di dalam peti mati adalah seorang dewa. Saat itu, semua orang yang hadir berlutut dan menyebut nama kakekku sambil berdoa memohon perlindungan. Ketika mereka sampai di tempat pemakaman, siluman rubah sudah menghilang, dan peti mati kakekku berdiri tegak di tanah pemakaman. Peti mati yang berdiri tegak adalah peti mati dewa. Orang yang bisa berdiri tegak adalah orang yang berdiri teguh di antara langit dan bumi. Ayahku tidak berani menentang siluman rubah. Maka sesuai keinginannya, peti mati kakekku dikubur dalam posisi berdiri. Jika tidak memiliki kualifikasi seperti itu, orang biasa yang dikubur seperti ini selama 7 hari, niscaya akan disambar petir di nisannya. Tetapi makam kakekku sampai sekarang masih aman. Setelah kakekku meninggal, aku pun beranjak dewasa. Selama itu, tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi. Sampai sebulan sebelum ulang tahunku yang ke-18, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, siluman rubah putih berekor 9 memberitahuku, usia 18 adalah hari kedewasanku. Pada hari itu, aku akan menghadapi bencana besar. Saat itu, ia akan mencari seorang wanita yin untuk mengatasi yangku. Untuk sementara menghilangkan tanda lahir kilin di tubuhku dan menghindari bencana besar. Malam harinya, benar saja ada seorang wanita di kamarku. Tetapi setelah pagi tiba, wanita itu menghilang. Dan aku bahkan tidak tahu namanya. Keesokan harinya, tanda lahir kilin di punggungku benar-benar menghilang. Dan baru muncul kembali setelah aku melewati ulang tahun ke-18.
Setelah melewati ulang tahun ke-18 dengan selamat, aku mulai belajar ilmu Feng Shui dari paman kedua. Hanya dalam 2 tahun, aku sudah melampaui kemampuannya. Tetapi paman kedua tidak pernah mengizinkanku menggunakan ilmu Feng Shui. Dia bilang meskipun Qilin adalah anak takdir, tetapi juga disertai dengan banyak cobaan. Sebelum kemampuanku matang, aku tidak boleh menunjukkan kemampuanku. Ini semua adalah pesan kakek sebelum meninggal kepada paman kedua. Tetapi 3 hari kemudian, di sore hari yang penuh petir, orang tuaku pergi keluar dan tak kunjung kembali. Aku merasa ada yang tidak beres dan segera ingin meramal. Tetapi saat itu, paman kedua memegang tanganku dan mencegahku meramal, dan bilang padaku bahwa kejadian malam ini tidak boleh diramal seumur hidup. Kalau tidak, akan terjadi sesuatu. Aku baru saja ingin bertanya mengapa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ketukan pintu tengah malam 3 kali adalah manusia, 4 kali adalah hantu. Hatiku berdebar kencang, tetapi saat itu, paman kedua tiba-tiba menyuruhku kembali ke kamar. Dan menyuruhku untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Apapun yang ku dengar, aku tidak boleh keluar. Aku tidak berani menentang perkataan paman kedua, jadi aku kembali ke kamar. Suara ketukan pintu semakin cepat, dan frekuensi ketukan 4 kali semakin sering. Paman kedua ragu sejenak, lalu memberanikan diri untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, angin dingin berhembus masuk. Seorang pria masuk ke dalam rumah sebelum paman kedua sempat berbicara. Aku tertegun ketika melihat penampilannya dari celah pintu. Bukankah itu aku, hantu ini? Selain wajahnya yang pucat dan ekspresinya yang dingin, persis sepertiku. Tidak ada bedanya. Paman kedua tidak berani melawannya. Bahkan tangannya gemetar. Pria itu masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia langsung mengambil 3 batang dupa dan menyembah kakek seperti sudah berada di rumah sendiri. Ia bahkan bersujud 3 kali. Tapi anehnya, dupa yang ia bakar membentuk pola 2 pendek 1 panjang. Manusia paling takut dengan 3 panjang 2 pendek, kematian. Dupa paling takut dengan 2 pendek 1 panjang. Ini adalah dupa hantu. Setelah selesai menyembah kakek, pria itu berdiri dan menatap paman kedua dengan tatapan dingin. Lalu ia menoleh ke arah kamarku. Sepertinya ia memberi isyarat. Melihat itu, paman kedua tiba-tiba memohon agar diberi waktu 2 tahun lagi. Anggap saja sebagai penghormatan kepada siluman rubah. Tiba-tiba pria itu melepas bajunya, memperlihatkan punggungnya yang penuh dengan tato naga hitam. Aku menghitungnya. Ada 9 naga. Ke-9 naga itu tampak menarik sebuah peti mati merah besar. Ini adalah 9 naga menarik peti mati. Tapi 9 naga menarik peti mati biasanya naga asli yang menarik peti mati kaisar. Tapi pria ini memiliki 9 naga hitam. Meskipun sama-sama naga, maknanya berbeda. Naga hitam itu ganas, jahat, dan sangat menakutkan. Hantu macam apa ini? Siluman rubah pun tak bisa menghentikanku. Utang harus dibayar. Aku ingin terlahir kembali dengan tubuh Qilin. Paman kedua menggertakkan giginya dan tiba-tiba berkata, aku rela mengurangi umurku 10 tahun untuk ditukar dengan 2 tahunnya. Tidak cukup. Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Saat itu, sebuah suara melayang masuk. Kalau begitu, tambahkan 1 ekorku untukmu. Sebuah ekor rubah yang berlumuran darah terlempar masuk. Rubah 9 ekor. Kau kejam. Setelah mengatakan itu, pria itu meniup paman kedua. Ia mengambil ekor rubah itu dan pergi dengan santai. Keesokan paginya, hanya ada genangan darah di depan pintu rumahku. Dan paman kedua tampak menua 10 tahun dalam semalam. Paman kedua tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian tadi malam. Ia memberiku 2.000 yuan. Dan mengantarku ke sebuah rumah tua di kota. Paman berkata mulai sekarang tanpa izinnya, aku tidak boleh pulang, dan aku hanya boleh bekerja yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Misalnya, membantu orang melihat Feng Shui dan menyelesaikan masalah supranatural. Aku tidak boleh melakukan pekerjaan lain. Awalnya aku cukup senang mendengarnya. Aku berpikir akhirnya aku bisa menunjukkan kemampuanku. Tapi perkataan paman kedua selanjutnya hampir membuatku sesak napas. Ia bilang aku tidak boleh sembarangan membantu orang, kecuali mereka datang sendiri kepadaku, dan membawa koin tembaga berukir huruf Su. Setelah aku menerima 10 koin, maka larangan itu akan dicabut. Meskipun aku tidak mengerti maksud paman kedua, aku menerima klien pertamaku pada pagi hari tanggal 16. Melalui lubang intip, aku melihat wanita itu memiliki aura hitam di sekitar pipinya. Itu tandanya ia baru-baru ini diganggu makhluk halus. Mulutnya gelap dan sedikit bengkak. Ini adalah tanda gangguan makhluk halus nafsu. Hidung mewakili elemen tanah, mulut mewakili elemen air. Keanehan pada kedua area ini pada wanita itu menunjukkan bahwa ia akan dilecehkan. Setelah masuk, wanita itu memberiku sebuah koin tembaga. Katanya itu pemberian kakeknya. Kakeknya menyuruhnya membawa koin itu ke rumah tua ini untuk mencari ahli bermarga Su. Ahli itu bisa membantunya menyelesaikan masalah supranatural. Aku memeriksa koin tembaga itu dan menemukan ukiran huruf Su di atasnya, sama seperti yang dijelaskan paman kedua. Setelah masuk, ia memperkenalkan dirinya sebagai Lin Yiyi, seorang model. Sebelum Lin Yiyi selesai berbicara, aku langsung bertanya apakah dia seorang PSK. Lin Yiyi langsung tercengang, mulutnya terbuka lebar, membentuk huruf O dan tak bisa menutupnya. Setelah tersadar, dia buru-buru bertanya bagaimana aku tahu. Apakah aku pernah main dengannya sebelumnya?
Aku menggelengkan kepala dan berkata ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Aku menyimpulkan dia PSK dari melihat wajahnya. Lin Yi memiliki dagu lancip dan wajah seperti rubah. Bentuk wajah seperti ini sering dimiliki PSK yang mencari pria beristri. Matanya juga seperti mata air, mirip mata penari erotis. Entah dia istri simpanan atau PSK. Setelah ketahuan, Lin Yi terlihat malu. Tapi demi menyelamatkan diri, dia menangis dan memohonku untuk membantunya. Dia bilang kejadian aneh ini dimulai seminggu yang lalu. Lin Yi baru-baru ini menemukan seorang pelanggan bermarga Li, seorang miliarder. Beberapa waktu lalu, Tuan Li tiba-tiba memberinya seekor anjing pudel. Karena Lin Yi suka anjing, dia memeliharanya. Tapi anjing ini sepertinya agak aneh. Saat Lin Yi berganti pakaian, anjing itu menatapnya dengan tajam, dan sangat suka melihat Lin Yi mandi. Meskipun anjing pudel memang sedikit nakal, tapi tidak sampai seperti ini. Yang paling aneh, sejak memelihara anjing itu, dia selalu mimpi erotis. Saat bangun, anjing pudel itu menempel di tubuhnya. Lin Yi ingin memberikan anjing itu, tapi Tuan Li tidak mau. Tapi tadi malam, anjing itu tiba-tiba berbicara, mengatakan jika Lin Yi berani memberikannya, dia akan memakannya. Lin Yi ketakutan dan segera menelepon kakeknya sambil menangis. Lalu kakeknya memberinya koin tembaga dan alamat ini, menyuruhnya datang kepadaku untuk menyelesaikan masalahnya. Mendengar cerita Lin Yi, aku mengerutkan kening. Sepertinya dugaanku benar, Lin Yi memang terlibat dalam perbuatan asusila. Anjing itu mungkin kerasukan, atau dirasuki oleh sesuatu yang kotor. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengganggu majikannya. Setelah bertanya lebih lanjut, aku mengetahui bahwa anjing pudel itu biasanya diberi makan oleh Tuan Li, dan yang diberikan adalah daging mentah. Setiap malam, mata anjing pudel itu berubah menjadi merah dan suka menggertakkan gigi. Aku menepuk paha dan berkata, aku mengerti. Tuan Li memberi makan anjing pudel itu dengan daging manusia. Daging manusia, hewan yang makan daging manusia mudah menjadi jahat. Apalagi jika daging manusia itu penuh dendam, akan lebih mengerikan lagi. Hanya dalam 7 hari, hewan itu bisa menjadi siluman. Yang dimaksud dengan daging manusia penuh dendam, adalah orang yang dibunuh. Mayatnya penuh dengan dendam. Aku berkata, untungnya ini pudel. Kalau anjing yang lebih ganas, mungkin Lin Yi sudah dimakan. Lin Yi begitu ketakutan hingga tak bisa berkata-kata. Dia tak menyangka Tuan Li berani memberi makan anjing dengan daging manusia. Sepertinya Tuan Li ingin menghilangkan jejak dengan anjing itu. Tapi tak disangka anjing itu menjadi siluman dan hampir mencelakakan Lin Yi. Setelah sampai di rumah Lin Yi, begitu masuk, seekor pudel yang cukup besar berdiri dan memelototiku, mengeram seperti binatang buas. Berani sekali kau melawan kakekmu. Aku berteriak dan membuat gerakan tangan, mengeluarkan jimat kuning dan membaca mantra penakluk roh. Anjing Lin Yi melihat niat membunuhku, dan seperti manusia, dia bersujud kepadaku, memohon ampun. Aku tidak berniat melepaskannya. Anjing itu juga menyadarinya, tapi ia tidak berani menyerangku, malah menerjang Lin Yi. Lin Yi menjerit ketakutan dan mundur beberapa langkah. Aku menginjak lehernya, lalu menyuruh Lin Yi mengambil pisau. Dengan pisau itu, aku memenggal kepala anjingnya. Setelah anjing itu mati, Tuan Li, kekasih Lin Yi, tiba-tiba kembali. Ia membawa kantong plastik besar di tangannya. Di dalamnya terdapat potongan tubuh dan organ seorang wanita. Tuan Li, yang perbuatan jahatnya kami saksikan, langsung berniat membunuh kami. Ia tiba-tiba mencekik leher Lin Yi dan berteriak, aku bahkan membunuh demi istrimu. Tapi kau malah diam-diam membawa selingkuhan pulang. Aku menyaksikan kejadian itu tanpa ikut campur. Karena kantong plastik di lantai mulai bergerak. Sebuah kepala menggelinding keluar, dan jatuh di depan Tuan Li. Tuan Li terkejut dan segera melepaskan Lin Yi. Ia berkeringat dingin dan kakinya gemetar. Kembalikan nyawaku. Kepala itu tiba-tiba berkata. Lin Yi tidak tahan lagi, dan langsung pingsan. Tuan Li semakin ketakutan, dan mengompol, istriku. Maafkan aku, aku tidak sengaja membunuhmu. Semua ini salah wanita ini. Tapi permohonan maaf Tuan Li sia-sia. Kepala itu menggigit lehernya. Tuan Li pun mati. Aku membawa Lin Yi kembali ke rumah tua dan menelepon polisi. Lin Yi sangat ketakutan dan baru sadar di malam hari. Ia tampak linglung dan terus mengigau. Ia terus berkata, hantu datang. Bukan aku yang membunuhmu, bukan aku yang membunuhmu. Lin Yi jelas-jelas kehilangan jiwanya karena ketakutan. Agar ia pulih, jiwanya harus dipanggil kembali. Maka aku menyalakan dupa, menancapkannya di kepala ranjang, lalu memegang mangkuk dan sendok di tangan satunya. Aku mengetuk ambang pintu dengan sendok dan memanggil, kembali. Tiba-tiba Lin Yi tersentak dan sadar. Ia menatapku dan bertanya, bagaimana dengan Tuan Li? Aku menjawab, dia sudah mati. Aku sudah menelepon polisi, mayatnya mungkin sudah dibawa pergi. Mendengar ucapanku, Lin Yi tampak sedih. Tapi aku tidak peduli, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Wajar baginya untuk membayar. Kasus Lin Yi tidak terlalu sulit, jadi aku memberinya harga diskon. Cukup 10.000 saja. Saat aku mengulurkan tangan untuk meminta uang, ia tiba-tiba ragu, karena ia sudah tidak punya penyokong dana. Ia tentu ingin berhemat. Setelah tergagap, Lin Yi akhirnya tidak memberiku uang. Aku tidak memaksanya, malah, aku diam-diam memotretnya. Tidak lama kemudian,
Ia kabur dari rumah tua. Aku melihatnya, tapi tidak menghentikannya. Seperti kata pepatah, lebih baik merobohkan kuil daripada merusak pernikahan. Menjadi orang ketiga sangat buruk. Lin Yiyi juga terlibat dalam kematian wanita gemuk itu. Jika karma berlaku, Lin Yiyi juga akan menerima balasannya. Dan, jangan pernah berhutang pada ahli Feng Shui. Aku harus memberi pelajaran pada gadis ini. Maka aku mencetak foto Lin Yiyi, lalu menggambar jimat di belakangnya. Kemudian aku memukul foto itu 3 kali dengan ujung sepatuku dan menggantungnya di dinding. Terakhir, aku menusuk foto Lin Yiyi di bagian itu dengan jarum. Aku jamin, dalam 3 hari ia akan kembali menemuiku, dan harus bersujud minta maaf. Jangan pernah berpikir untuk mencari pria lagi. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku mengeluarkan koin tembaga itu dan memeriksanya dengan cermat. Koin tembaga ini berbeda dari koin tembaga lainnya, karena ada ukiran karakter Su di atasnya. Kemudian aku juga menemukan di seberang karakter Su, terukir karakter Yu, tapi karakter ini sangat kecil dan sulit ditemukan. Saat itu, terdengar ketukan pintu yang terburu-buru. Aku pikir Lin Yiyi kembali karena merasa bersalah. Tapi setelah membuka pintu, ternyata seorang gadis yang tak kukenal. Kau Su Yang, ya? Suaranya sangat menawan. Tenggorokanku terasa kering dan menegang. Kau mengenalku? Kau siapa? Sepertinya aku tidak mengenal gadis ini. Bagaimana dia tahu namaku? Apakah kau sudah mendapatkan koinnya? Gadis itu tidak menjawab pertanyaanku, malah bertanya tentang koin. Aku mengeluarkan koin itu dan bertanya, apakah ini? Gadis itu mengangguk lalu membuka pintu dan masuk ke dalam. Aku menutup pintu dan berbalik bertanya, kau belum memberitahuku siapa kau. Tapi saat aku baru saja berbalik, gaun gadis itu sudah terlepas. Aku punya perjanjian dengan kakekmu. Malam ini aku akan melayanimu. Dihadapkan dengan wanita cantik seperti ini, aku tak punya alasan untuk menolak. Keesokan harinya, ketika sinar matahari masuk ke dalam ruangan, gadis itu sudah menghilang. Ku segera bangun, dan membuat telur dadar daun bawang untuk memulihkan tenagaku. Saat itu juga, bel pintu berbunyi. Setelah membuka pintu, seorang pria parubaya berusia 30-an berdiri di depan pintu. Seperti Lin Yiyi, pria parubaya itu mengeluarkan koin tembaga. Dan di koin tembaga ini juga terukir karakter Su. Nenekku meninggalkan ini untukku. Dan juga alamat ini. Dia bilang jika ada masalah, datanglah ke sini. Dan seorang guru akan membantuku menyelesaikannya. Melihat koin tembaga kedua, aku sangat gembira. Dan segera mempersilahkan pria parubaya itu masuk. Pria parubaya itu agak ragu melihatku masih muda. Lagi pula, di usiaku ini, aku memang tidak terlihat seperti seorang guru. Saat itu, aku melihat pria parubaya itu dan tersenyum. Kau diganggu siluman rubah, kan? Pria parubaya itu terkejut, dan segera bertanya bagaimana aku tahu. Aku bilang, wajahmu gelap, jelas kau sedang kerasukan. Dan aku juga mencium bau rubah dari tubuhmu. Pria parubaya itu melihat aku punya kemampuan, langsung berlutut. Dia bilang namanya Qiangzi, umur 33 tahun. Masalah ini dimulai sebulan yang lalu. Saat itu, desanya sedang diganggu rubah. Banyak ayam penduduk desa yang dicuri. Keluarga Qiangzi sudah miskin, dan kehilangan ayam setiap malam membuatnya tak tahan. Jadi dia mengambil cangkul dan menjaga kandang ayam. Dia menunggunya sampai tengah malam. Setelah angin bertiup, dia mencium aroma harum dan menjadi linglung. Saat dia bangun, dia mendengar suara aneh dari kandang ayam. Hatinya langsung berdebar kencang. Dia lalu perlahan mendekat dengan cangkulnya. Tapi saat Qiangzi mendekati kandang ayam, dia langsung terkejut. Di dalamnya terbaring seorang wanita berkulit putih. Qiangzi jomblo sejak lahir, sudah 30 tahun lebih menjomblo. Sekarang ada kesempatan ini. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Pikirannya kosong. Dia langsung masuk ke kandang ayam. Bolak-balik sampai pagi. Anehnya, wanita itu pergi begitu ibu Qiangzi memanggilnya. Qiangzi senang sekali, mengira dirinya beruntung. Tak disangka, keesokan harinya, Zhao Tiezu, tetangganya, mencarinya. Lalu dengan suara pelan bertanya, Qiangzi, apa kau kerasukan? Qiangzi tampak bingung. Ia tak mengerti maksud pertanyaan Tiezu. Tiezu segera menjelaskan bahwa tadi malam, saat ia bangun untuk buang air kecil, ia tiba-tiba melihat Qiangzi bergerak maju mundur di udara kosong. Dengan ekspresi menikmati, Tiezu awalnya ingin membangunkan Qiangzi untuk menyelamatkannya. Tetapi rubah di samping kandang ayam, tiba-tiba memiringkan kepalanya dan memelototinya. Membuat Tiezu ketakutan. Ia pun segera kembali tidur. Pagi ini, melihat Qiangzi baik-baik saja, ia pun menceritakan semuanya. Setelah mendengar cerita Tiezu, Qiangzi juga terkejut. Malam berikutnya, ia bahkan tak berani keluar rumah. Namun, tengah malam, wanita itu datang lagi menemui Qiangzi. Dan hampir membuatnya kelelahan. Wanita itu pergi lagi saat ayam berkokok. Jika terus begini, ginjal sekuat besi pun tak akan tahan. Apalagi, Qiangzi mendengar dari orang tua di desa, bahwa siluman rubah akan menghisap energi pria untuk berlatih. Sampai pria itu menjadi kering. Qiangzi tahu jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat ia akan mati. Maka, ia teringat koin tembaga dan alamat yang ditinggalkan neneknya. Mendengar cerita Qiangzi, aku menyipitkan mata, dan bertanya apakah ia pernah menyakiti rubah. Perlu diketahui,
Rubah adalah salah satu dari 5 dewa timur laut. Dan tidak sembarang orang berani menyakitinya, terutama siluman rubah yang sakti. Jika menyakiti mereka dan terkena balasan, maka latihan 100 tahun akan hilang dalam sekejap. Qiangzi berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala, mengatakan bahwa ia tidak pernah menyakiti rubah. Lagi pula, ada banyak cerita mistis tentang rubah di desanya, sehingga sejak kecil ia tak berani menyinggung mereka. Lalu aku menanyakan tanggal lahir Qiangzi dan meramalnya. Ramalannya menunjukkan Gua Tianhuo Tongren, garis awal 9 berubah. Ini adalah gua keberuntungan, dan anugerah surgawi berupa jodoh yang baik adalah pertanda sangat baik. Saat itu aku sudah punya dugaan, tetapi aku tetap harus pergi ke rumah Qiangzi untuk melihat sendiri. Sesampainya di rumah Qiangzi, aku bersiap-siap. Tengah malam, di luar pintu, benar saja, terdengar suara ketukan pintu yang terburu-buru. Qiangzi bilang siluman rubah itu bisa masuk tanpa membuka pintu, tapi setiap kali ia masih sopan. Jika Qiangzi tidak menurut, akibatnya akan buruk. Setiap malam, siluman rubah bisa memintanya beberapa kali, dan minum air rendaman goji berry setiap hari pun tak bisa memulihkannya. Kali ini, dengan aku di sisinya, Qiangzi jadi lebih berani. Begitu pintu berbunyi, ia langsung membukanya, tapi siluman rubah itu tidak segera masuk, hanya berdiri di luar dan mengeluh pada Qiangzi. Semalam suami istri, 100 hari berkah. Bagaimana bisa kau memanggil orang untuk melawan aku? Qiangzi ketakutan dan tak berani bicara sepatah kata pun. Sepertinya siluman rubah itu mencium bau orang lain di dalam rumah dan menyadari keberadaanku. Kalau begitu, aku tak perlu bersembunyi lagi dan langsung muncul. Siluman rubah, kenapa kau mengganggu Qiangzi? Siluman rubah ini ternyata pemarah. Ia langsung membentakku, urusanmu apa? Mendengar itu, aku tak banyak bicara dan langsung melemparkan jimat kuning. Dengan suara peng, jimat itu mengenai ubun-ubunnya. Siluman rubah itu menjerit kesakitan dan langsung menunjukkan wujud aslinya. Melihat aku berhasil memukul mundur siluman rubah dengan satu tamparan, Qiangzi langsung berani. Namun, siluman rubah itu tak mau kalah dan melolong ke langit. Tiba-tiba banyak aura jahat menyeruak. Lalu terdengar suara gong dan genderang. Sebuah tandu merah yang aneh dibawa oleh 4 siluman dengan mantap. Haha, Dewi Siluman Rubah datang untuk membelaku. Kalau bicara seperti itu, mungkin ada yang marah loh. Sebentar lagi kalian akan tahu siapa siluman rubah yang sebenarnya. Para siluman rubah itu tiba di depan rumah Qiangzi dan langsung berhenti. Menyambut Dewi Siluman Rubah di tanah langsung bangkit, lalu bersujud beberapa kali ke arah tandu. Siluman rubah lainnya juga berlutut menyambutnya turun dari tandu. Sepertinya siluman rubah di dalam tandu itu punya status yang sangat tinggi. Bahkan Qiangzi pun terpaksa berlutut. Mulutnya terus memohon ampun pada Dewi Siluman Rubah. Di mata orang biasa, siluman rubah adalah makhluk yang tak boleh diusik. Aku sampai tak bisa menariknya berdiri. Sementara siluman rubah itu tersenyum sinis padaku, menatapku dengan tatapan meremehkan. Siapa yang berani membuat onar di wilayahku? Suara wanita yang manja terdengar dari dalam tandu. Lalu ia keluar dari dalamnya. Seorang siluman rubah dengan 3 ekor di belakangnya. Ternyata rubah berekor 3. Pantas saja begitu dihormati. Mungkin sudah berlatih selama lebih dari 100 tahun. Tahu begitu, kenapa tidak segera berlutut dan minta maaf pada Dewi Siluman Rubah ini? Berani membuat onar di wilayahku, kau cari mati. Rubah berekor 3 itu menggoyangkan pinggulnya dengan angkuh. Kalau aku berlutut dan minta maaf, dia pasti akan menelanku hidup-hidup. Kau yakin kau Siluman Rubah? Tanyaku dengan penuh minat. Berani-beraninya rubah berekor 3 mengaku sebagai Dewi Siluman Rubah. Omong kosong, tentu saja aku Siluman Rubah. Rubah berekor 3 itu tertawa sinis dengan angkuh. Saat itu juga, tiba-tiba angin bertiup kencang. Suara wanita terdengar dari kejauhan. Lancang, kalau kau siluman rubah, lalu aku ini apa? Kata-kata itu terdengar seperti guntur. Rubah berekor 3 itu langsung terguncang hingga mimisan. Lututnya lemas dan ia langsung berlutut di tanah. Dewi Siluman Rubah, ampuni aku salah. Mengingat latihanmu yang tidak benar, ku tinggalkan 1 ekormu. Pergi. Suara itu menggelegar. Auranya seperti gunung besar yang menekan para siluman. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Setelah mendengar kata-kata itu, rubah berekor 3 itu langsung kabur terbirit-birit bersama siluman rubah lainnya. Mereka bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Saat mereka kabur, suara dari luar menghilang. Angin kencang pun berhenti bertiup. Seketika, sekeliling kembali tenang. Siluman rubah yang tadi kupukul langsung berlutut padaku. Lalu sambil menamparkan dirinya sendiri, ia memohon ampun. Tuan, ampuni aku tidak tahu diri. Aku tidak membunuhnya. Melainkan membentaknya dengan keras. Katakan, kenapa kau mengganggu Qiangzi? Siluman rubah itu tidak berani berbohong dan mengatakan ia hanya ingin membalas budi. Dan ia sama sekali tidak berniat mencelakai Qiangzi. Bertahun-tahun lalu, siluman rubah itu tak sengaja jatuh dari gunung dan terluka parah. Qiangzi lah yang menyelamatkannya. Setelah pulih, ia datang untuk membalas budi. Hanya saja, siluman ular jantan pada dasarnya bernafsu besar, dan siluman rubah betina Tiansheng mempesona. Setelah yang pertama kali, siluman rubah itu ketagihan. Setiap malam ia tak bisa menahan diri. Niat membalas budi ini hampir menjadi bencana. Bagaimanapun, tubuh manusia ada batasnya.
Tidak tahan kerja keras siang dan malam. Tapi siluman rubah itu memang berniat membalas budi, bukan mencelakai. Melihat Qiangzi yang berusia 30 tahun lebih masih melajang, hanya ingin menjadi istrinya. Sekarang aku mengerti arti ramalan itu. Rubah membalas budi. Bukankah itu jodoh yang diberikan Tuhan? Tapi siluman dan manusia selalu melanggar kodrat alam. Tidak bisa benar-benar bersatu. Aku ingin menyempurnakan jodoh ini. Lagi pula, Qiangzi juga tidak bisa mendapatkan istri. Tapi rubah bukan manusia. Agak sulit. Saat itu juga, tiba-tiba ada seorang wanita gila di kegelapan malam. Menangis dan tertawa sambil bernyanyi di sana. Sesekali menari-nari dengan liar. Seperti tersambar petir. Aku bertanya pada Qiangzi. Ada apa dengan wanita gila ini? Qiangzi menghela nafas dan berkata, wanita ini adalah seorang guru dari kota, Sin Aking. Tapi, di pegunungan terpencil dan air yang buruk, banyak orang jahat. Banyak bujangan tua yang tidak bisa menikah menginginkan tubuhnya. Akhirnya, beberapa orang tua bejat itu menipu Aking ke ruang kelas. Memberinya obat dan memperkosanya secara bergiliran. Ketika Aking sadar, semuanya sudah terlambat. Setelah mengalami hal yang tidak manusiawi seperti ini, tentu saja dia menjadi gila. Setelah itu, Aking terus berkeliaran di desa. Aku meramal Aking. Ramalannya menunjukkan air terjebak. Ini adalah pertanda buruk. Ramalan ini jelas menunjukkan air yang tumpah sulit dikumpulkan, sulit untuk kembali. Artinya, dia akan gila di sini seumur hidupnya. Tidak akan pernah bisa keluar atau bangun. Begitu Qiangzi mendengarnya, dia langsung berlutut di hadapanku dan memohon padaku untuk menyelamatkan Aking. Orang yang baik seperti dia tidak seharusnya mengalami nasib seperti ini. Aku memandang siluman rubah dan kemudian memandang Aking. Mungkin dengan meminjam tubuh Aking, Qiangzi dan siluman rubah bisa menjalin jodoh. Dan Qiangzi sepertinya cukup tertarik pada Aking. Kalau tidak, dia tidak akan berlutut di hadapanku demi Aking. Siluman rubah, bukankah kau ingin membalas budi? Aku akan memasukkan jiwamu ke dalam tubuh Aking. Membiarkanmu dan Qiangzi menikah. Setelah 100 tahun, kau bisa kembali ke wujud aslimu dan melanjutkan kultivasimu. Bagaimana? Siluman rubah segera berlutut dan kau tahu kepadaku. Aku bersedia, terima kasih, guru. Setelah mendapatkan persetujuan siluman rubah, aku segera merapal mantra pengusir siluman dengan jimat kuning. Langsung mengeluarkan jiwa siluman rubah. Lalu menyegelnya dengan koin tembaga. Penolongku, aku menjadi manusia. Aking berkata kepada Qiangzi. Qiangzi juga agak bersemangat. Dengan begini, dia akan punya istri. Meskipun jiwanya adalah rubah, tapi tubuhnya adalah manusia sungguhan. Dan setelah dibersihkan dan didandani, barulah aku tahu kalau Aking ini ternyata cantik. Dengan jiwa rubah, seluruh dirinya terlihat segar dan menarik. Qiangzi sangat senang. Aku memberi siluman rubah sebuah jimat. Memintanya untuk menyembunyikan tubuh rubahnya dan menyegelnya dengan jimat. Untuk berjaga-jaga jika ada perubahan. Setelah Qiangzi meninggal 100 tahun kemudian, dia bisa kembali ke wujud aslinya dan melanjutkan kultivasinya. Dan koin tembaga yang diletakkan di bawah dupa tadi, siluman rubah bisa menariknya keluar besok. Setelah ditarik keluar, tanam koin tembaga itu di halaman. Jika bisa tumbuh sesuatu, Qiangzi dan siluman rubah harus menyembahnya 3 kali setiap hari. Tanaman yang tumbuh nanti bisa membantu siluman rubah menangkal bencana. Lagi pula, siluman yang menempati tubuh manusia bukanlah hal yang benar. Itu adalah hal yang salah dan mungkin akan ada petir yang menyambar. Ini juga langkah antisipasi yang aku siapkan untuk siluman rubah. Untuk berjaga-jaga jika Tuhan tidak setuju. Tapi bagi Qiangzi dan siluman rubah, jodoh yang baik tidak boleh disia-siakan. Dan Aking akan gila seumur hidup. Meminjam tubuhnya, apa salahnya? Sebelum pergi, Qiangzi hanya memberiku uang ongkos. Dan juga beberapa ikan asin dan daging asap. Aku tidak berkata apa-apa. Dalam situasi Qiangzi seperti ini, aku tak berharap banyak imbalan. Sesampainya di rumah, aku melihat koin tembaga ini sama seperti yang sebelumnya. Selain tulisan Kyushu, ada 2 karakter kecil lainnya. Setelah kulihat lebih dekat, ternyata tulisannya balas budi. Tulisan yang sebelumnya adalah hasrat. Lalu datanglah seorang wanita yang sangat menggoda. Kali ini balas budi. Apa yang akan terjadi? Tiba-tiba terdengar lagi ketukan pintu dari luar. Aku langsung berdiri, lalu memasukkan koin tembaga ke dalam saku dan membuka pintu. Setelah pintu terbuka, kulihat seorang nenek tua berdiri di depan pintu. Dia bersandar pada tongkatnya dan tersenyum padaku. Kamu Tuan Muda Su, kan? Apakah kamu sudah menerima koin tembaganya? Keluarkan. Biar kulihat. Nenek tua itu tidak meminta untuk masuk. Dia hanya tersenyum dan bertanya. Aku mengeluarkan koin tembaga dan bertanya, apakah ini? Nenek tua itu mengangguk dan tersenyum lebih lebar. Dia berkata bahwa kakekku pernah menyelamatkan seluruh keluarganya dan berhutang budi yang besar. Hari ini adalah waktu untuk membalas budi. Setelah mengatakan itu, nenek tua itu mengeluarkan kain kafan dan memberikannya kepadaku. Aku sedikit bingung dan berkata, aku masih hidup. Kenapa kau memberiku kain kafan? Kain kafan kan pakaian untuk orang mati. Nenek tua itu tertawa dan berkata aku tidak tahu apa-apa. Ini bukan kain kafan biasa. Setelah memakainya, sekuat apapun ilmu hantu, mereka tidak akan bisa membedakan apakah aku orang hidup atau orang mati. Ini adalah harta karun yang diinginkan semua orang di dunia roh. Aku mengambil kain kafan itu dan menyimpannya dengan hati-hati.
Jika benar seperti yang dikatakan nenek tua itu, maka ini benar-benar harta karun. Entah kenapa, malam itu aku bermimpi tentang kain kafan ini. Aku memakainya dan sedang berciuman mesra dengan hantu wanita cantik di tempat tidur. Di saat yang genting, aku terbangun oleh bel pintu. Aku sedikit kesal dan bergegas membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Lin Yiyi. Wajahnya tampak sedikit buruk. Melihatku, dia langsung memaki. Bajingan, apa yang kau lakukan padaku? Saat mengatakan itu, dia sepertinya teringat sesuatu. Dan wajahnya memerah. Sepertinya malu. Kata-kata Lin Yiyi membuatku tertawa. Masih adakah yang lebih bajingan daripada dirimu? Apa yang kau lakukan padaku? Lin Yiyi terbata-bata. Kenapa setiap kali aku bersama pria, aku merasa sakit sekali, kan? Aku menatapnya dengan penuh minat. Ingin tahu ada harganya. Mendengar itu, Lin Yiyi langsung menatapku dengan marah. Ternyata kau yang bermain sihir. Pantas saja aku periksa ke rumah sakit berkali-kali tapi tidak ditemukan penyakit apapun. Aku tertawa kecil. Sepertinya Lin Yiyi telah menemukan tuan baru. Kalau tidak, dia tidak akan menyadari hal ini. Karena sudah menemukan sugar daddy baru, berarti dia punya uang. Aku segera mengulurkan tangan dan memintanya memberiku uang. Kalau tidak, seumur hidup kau takkan bisa bersenang-senang dengan pria. Jadi, jangan sakiti siapapun, apalagi ahli Feng Shui. Namun, Lin Yiyi tetap tidak memberiku uang. Malah memakiku habis-habisan. Dia bilang aku merusak bisnisnya. Kalau bukan karena aku bermain curang tadi malam, klien besar itu pasti sudah dia dapatkan. Sekarang klien besar itu mengira dia punya penyakit. Dia langsung mencampakkannya dan memutuskan hubungan. Setelah memarahiku, Lin Yiyi juga mengancamku. Dia bilang dia punya uang dan tidak akan memberiku sepeser pun. Dia hanya bermain-main. Begitu dia selesai bicara, aku langsung membanting pintu. Blam, aku menutup pintunya. Wah, dia tidak tahu malu. Sepertinya aku harus bertindak lebih keras. Aku mengambil foto dan jarumnya, lalu mengutuknya lagi. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Sebelumnya hanya sakit. Sekarang dia tidak akan bisa mencari pria lagi. Kita lihat saja apa yang akan dia lakukan. Lin Yiyi terus memaki-maki di luar dan menendang pintu. Karena aku tidak menghiraukannya, tak lama kemudian dia pergi dengan marah. Aku mencibir, menunggu drama selanjutnya. Setelah Lin Yiyi pergi, aku makan sedikit. Sekitar siang hari, seseorang mengetuk pintu lagi. Aku membuka pintu dan melihat seorang pria berusia sekitar 20 tahun. Aku langsung bertanya ada perlu apa dan mencari siapa. Pria itu menatapku dengan wajah pucat. Dia mengamatiku sejenak sebelum bertanya, apakah ada dukun pengusir setan di sini? Aku, jawabku langsung. Pria itu tampak ragu karena aku masih muda. Mungkin dia mengira aku penipu. Aku mencium bau mayat dari tubuhnya. Kuku jarinya keabu-abuan, bibirnya agak ungu, dan wajahnya pucat. Kau pernah berurusan dengan mayat, dan mayat yang bermasalah? Tanyaku langsung. Pria itu mengangguk seperti boneka Daruma, mengatakan aku sangat hebat. Dia bilang aku bisa menebaknya bahkan sebelum dia mengatakan apapun. Dia bilang pekerjaannya berhubungan dengan mayat. Ada banyak pekerjaan yang berhubungan dengan mayat. Misalnya, krematorium, rumah duka, dan kamar mayat rumah sakit. Tapi pria ini mengenakan pakaian seperti nelayan.